dunia sehat semua bukan? Alhamdulillah. Meski masih dalam kondisi COVID, belum benar-benar pulih, kita masih tetap menjaga semangat belajar kita, terus menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 segera berlalu dari bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang dipelajari hari ini bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Tokoh Ilmuwan. Faktor di dunia barat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada masa Daulah Umayyah telah lahir ilmuwan-ilmuwan muslim handal dan berpengaruh di dunia. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya akan jelaskan satu persatu. Abbas Ibnu Firnas. Inilah dia sosok ilmuwan perintis teknologi kedirgantaraan di dunia. Ia adalah seorang polimatika Andalusia, penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, serta ahli astronomi terkemuka di masa kekhalifahan Umayyah Spanyol. Mungkin kalian belum tahu apa itu polimatik? Polimatik itu seorang yang pengetahuannya tidak terbatas hanya pada satu bidang saja. Kebanyakan ilmuwan kuno dianggap sebagai seorang polimatik. Abbas Abu Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas al-Takurini lahir di Isron, Onda pada tahun 810 Masehi. Ketahui, ia mendedikasikan dirinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Istana Khalifah yang berpusat di Cordoba. Beberapa penemuannya antara lain seperti observatorium dan mendesain sebuah jam air. Itu yang paling berpengaruh tentunya dia merintis teknologi awal kedirgantaraan. Tidak banyak yang tahu, Firnas merupakan manusia pertama dalam sejarah yang mencoba untuk melakukan penerbangan pada tahun 875 Masehi. Berkat uji coba tersebut, peradaban modern menyadari kalau dengan teknologi manusia bisa terbang. Dan sekitar 10 abad kemudian, peradaban barat mulai mencobanya. Abu Qasim al-Zahrawi. Jangan bilang kalian tidak tahu ilmuwan yang satu ini. Peradaban barat menyebutnya sebagai dokter muslim legendaris, merupakan dokter bedah terkemuka di zaman itu. Dia lahir di kota Cordoba tahun 936 Masehi. Dikabarkan, kontribusinya bagi pengembangan dunia kedokteran khususnya ilmu bedah sungguh tidak ternilai. Semua itu tentu bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai peletak dasar teknik-teknik ilmu bedah modern. Bahkan, dokter klasik satu ini disebut-sebut menciptakan sendiri alat-alat bedah yang sebagian diantaranya masih digunakan di zaman sekarang. Kehebatan Al-Zahrawi sebagai dokter bedah diakui para dokter Eropa dan menyebutnya sebagai bapak dari seluruh ahli bedah. Penting diketahui semua pemikirannya dalam ilmu kedokteran dituangkan dalam ensiklopedi kedokteran terbesar disertai ilustrasi bernama Kitab Al-Tasrif. Nah, karyanya itu lalu dialih bahasakan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan bagi dunia dokter barat. Abu Ishaq al-Zarqoli. Kalau yang satu ini, kalian tahu tidak? Kalau belum, mari simak baik-baik ya. Di dunia barat, dia dikenal sebagai Arzakel, tapi di Andalusia dia terkenal dengan Abu Ishaq al-Zarqoli.
Al-Zarqali merupakan ahli matematika dan astronomi terkemuka di Toledo, Spanyol. Dia lahir di kota Toledo tahun 1028 Masehi. Lalu, apa yang ia temukan? Tabel Toledo merupakan salah satu kontribusinya yang sangat terkenal dalam bidang astronomi. Selain itu, diketahui turut meluruskan data geografis Ptolemeus, salah satunya adalah panjang laut Mediterania. Sebagai ahli matematika dan astronomi, ia pun sukses menciptakan berbagai peralatan astronomi yang akurat. Salah satunya astrolabe, alat astronomi yang baru berbentuk plat bernama Al-Safiha. Alat itu berguna untuk menghitung berbagai macam masalah yang berkaitan dengan astronomi, waktu, dan navigasi. Selain itu, Al-Zarqali juga dikabarkan menciptakan jam air yang cukup akurat menentukan waktu siang dan malam hari. Nah, mantap benar ilmuwan yang satu ini ya. Ali Ibnu Hazm. Alumni Islamic Studies pastinya tahu betul ya tentang sosok ilmuwan yang satu ini. Adalah Ali Ibnu Hazm, seorang sejarawan ahli fikih dan imam ahlu sunnah di Andalusia. Ia sangat dikagumi lantaran aktivitas dan produktivitas literaturnya, luas ilmu pengetahuannya, dan kepakaran dalam bahasa Arab. Ia disebut-sebut ilmuwan bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm ini telah menghasilkan karya tulis sebanyak 400 judul. Namun, kabarnya hanya 40 judul saja yang terselamatkan. Diketahui karya-karyanya mencakup berbagai topik seperti hukum Islam, sejarah, etika, perbandingan agama, dan akidah. Salah satu yang terkenal berjudul The Dove's Necklace, yaitu sebuah kompilasi anekdot, observasi, serta puisi tentang cinta. Ilmuwan yang lahir di kota Cordoba pada tanggal 7 November tahun 994 Masehi sangat dipuja dan disebut-sebut mempengaruhi pemikiran berbagai tokoh muslim berikutnya, salah satunya filosof dan teologi Persia Al-Ghazali. Lubna Al-Qurtubiyah. Kalau ada di antara kalian yang bertanya-tanya, loh kok ilmuwannya laki-laki terus? Yang perempuan mana ya? Ini, kita kasih tahu. Ia bernama Lubna Al-Qurtubiyah atau Lubna dari Cordoba. Dia dikenal sebagai ilmuwan perempuan sekaligus sebagai sekretaris Khalifah Abdul Rahman II dan Al-Hakam II di abad ke-10. Dia merupakan seorang intelektual yang mempunyai kecakapan dalam puisi, tata bahasa, dan kaligrafi Arab, serta matematikawan. Kabarnya, ia menerjemahkan berbagai buku dan manuskrip sains ke dalam bahasa Arab, serta menjadi orang penting di balik pendirian perpustakaan Madinah Al-Zahra dan menjadi rumah bagi sekitar 5.000 produk intelektual. Menurut kronik Arab, pada masa Khalifah Al-Hakam II di tahun 961 sampai dengan 976, lebih dari 170 perempuan dikabarkan melek huruf dan dapat dengan mudah ditemukan di berbagai pinggiran kota. Menariknya, para perempuan bertanggung jawab membuat salinan manuskrip yang berharga. Kabar tersebut memberikan gambaran tentang budaya dan aktifnya peran perempuan selama masa pemerintahan Khalifah. Abu Al-Hasan Ibnu Ali Al-Kalasadi. Inilah sosok ilmuwan yang disebut-sebut matematikawan termasyhur. Dialah Abu Al-Hasan Ibnu Ali Al-Kalasadi. Dia merupakan pakar matematika, filosof, dan juga ulama yang lahir di Basa, Andalusia pada tahun 1412. Sebagai seorang matematikawan, kontribusinya di bidang matematika sangat tidak ternilai. Di abad ke-13, dia berhasil memperkenalkan notasi dan simbol aljabar yang masih digunakan hingga kini. Bersumber dari laman Maisalam, ia menciptakan simbol matematika dengan menggunakan alfabet Arab, yaitu bahasa Arab, setara dengan M untuk nilai kuadrat seperti X kuadrat, serta bahasa Arab yang setara dengan K untuk nilai kubik seperti X pangkat 3. Penggunaan istilah Arab wa sebagai nilai tambah, ila untuk pengurangan, fi untuk pengalian, dan ala untuk pembagian. Tak payah yang tahu, Al-Kalasadi menjadi orang yang pertama memperkenalkan huruf X dalam matematika. Dan ia menjadi ilmuwan yang pertama memisahkan pembilang dan penyebut dalam pecahan dengan sebuah garis. Sehingga tidak heran, sebanyak 11 buku ia hasilkan berdampak besar pada dunia matematika Eropa dan dunia sampai saat ini. Maslama Al-Majridi. Kalian tahu ilmuwan yang satu ini?
Nama lengkapnya Abu Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti. Ia merupakan ahli matematika, astronomi, kimia, dan ekonomi muslim di abad ke-10. Orang Andalusia mengenalnya sebagai imam matematika di Andalusia. Ilmuwan kelahiran Madrid ini disebut-sebut mampu memprediksi perubahan dan bangkitnya jaringan komunikasi sains. Seperti diketahui, ia mendirikan sekolah astronomi dan matematika serta melakukan riset sains yang terorganisasi di Andalusia. Ia memperkenalkan dan memperbaiki tabel astronomi ilmuwan muslim lainnya, yaitu Al-Hawarizmi. Selain itu, ialah sosok yang mengganti kalender era Persia dan sistem penanggalan Islam atau Hijriah dan mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi. Bersama anaknya Fatimah, mereka bekerja sama menghitung jarak matahari, bulan, dan planet, serta menyusun kalender fenomena astronomi, penghitungan terbit, serta gerhana bulan. Itulah tokoh ilmuwan muslim yang belum banyak kalian ketahui. Bagaimana pendapatmu? Kalau masih ada yang belum jelas, tulislah di kolom komentar. Anak soleh dan solehah, alhamdulillah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Pesan Pak Guru, tetaplah berbuat baik dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillahirobbilalamin.